Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para subscriber yang padepokan Nur Huda Sejati yang kami banggakan dan kami cintai, ya, alhamdulillah pada saat ini saya akan mengulas atau menceritakan sebuah cerita yang sangat mengharukan sekali, yang sangat mengharukan dan bisa dibuat untuk syauri tauladan bagi kita semuanya, bahwasanya ini berkaitan dengan keabdian, pengabdian atau sangat ketaatan, ya, ketaatan terhadap anak, terhadap kedua orang tua. Ya, dulunya ada seseorang santri, ya, sekarang ada santri, maksudnya ada santri yang di padepokan yang dulunya itu santri itu sesama orang tuanya berani atau kurang punya adab kepada orang tuanya maupun kepada famili maupun pada apalagi kepada guru-gurunya. Alhamdulillah setelah 1 minggu kemudian kurang lebih berada di padepokan Nur Huda Sejati ini, alhamdulillah dengan ridha Allah dan barakah dari guru kita, alhamdulillah sekali santri itu sangat takdim dan sangat termasuk taat kepada dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan kepada bahkan kepada guru-gurunya sangat luar biasa, dan kepada ustadz-ustadznya sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, karena itu barokah dari beliau guru kita dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan saya panggilkan santri itu, atau sekarang akan saya panggilkan santri itu untuk diminta keterangan. Bisa silahkan sini, Kang. Alhamdulillah. Gimana, Kang? Ini Akang kan termasuk salah satu santri yang dulunya mungkin kurang punya tata krama atau kurang punya adab kepada kedua orang tua. Yang inilah, alhamdulillah setelah masuk di sini beliau sangat takdim kepada guru-gurunya, bahkan kepada orang tuanya sangat terharu sekali karena melihat anaknya yang sangat berubah total dan sangat ada perubahan total bagi dirinya. Dulu dah gimana, Kang? Coba gimana diceritakan bagaimana ceritanya dulu kok bisa gitu terus sekarang bisa begini. Gimana ya rasanya, Kang? Oke. Saya dulu memang berani sama orang tua, lawan, gak pernah waktu. Iya. Sebenarnya itu saya sakit-sakitan. Iya. Kerja gak pernah berkah. Iya. Hidup sengsara, pokoknya ya Allah, gak enak sekali. Iya. Terus ketika Akang datang ke sini bagaimana? Setelah di sini Saya ikut majelis zikir selawat Sri Aladuni, rasanya Gus Samsudin. Saya ikut derek mawon apa dawuh beliau, saya derek. Nah, gimana hati saya tuh gak ingat dosa-dosa, gak ingat kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Saya dulu gak bisa bahasa, gak bisa entah mengapa saya wirid sholawat seperti refleks gitu loh, Kang. Iya. Cara gerak itu seperti gimana ya, refleks sendiri ya. Iya. Berarti seolah-olah ada menggerakkan semuanya, Kang, ya? Iya. Jadi mulai dari dulunya nggak pernah sholat atau sholat jarang-jarang, sekarang alhamdulillah rajin. Ini termasuk alhamdulillah termasuk beliau sekarang ini salah satu santri yang rajin, yang beliau selalu taat pada dawuh-dawuh guru kita dan selalu taat mentaati peraturan yang ada pada padepokan. Jadi karena padepokan itu ada beberapa yang harus dilaksanakan seperti sholat malam, puasa. Alhamdulillah beliau ini salah satu santri yang taat sekali. Setiap sholatnya malam maupun puasanya beliau jalankan dengan penuh rasa cinta dan tanggung jawab, dan beliau termasuk salah satu santri yang sangat takdim kepada guru-gurunya, apalagi kepada guru besar kita, yakni beliau Abah Samsudin. Ya, mudah-mudahan ini semuanya bisa dibuat untuk pelajaran bagi kita semuanya, baik dimanapun juga kita berada. Jangan sampai kita berani kepada kedua orang tua, apalagi ya kepada guru-guru kita, lebih-lebih kedua orang tua dan guru-guru kita. Karena dengan adanya beliau lah kita bisa mengetahui
bisa mengetahui mana yang perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Dan dengan lantaran beliau kita juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena ridallahu fi ridal walidain. Jadi ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Nah, orang tua kita yang sesungguhnya yaitu orang tua yang melahirkan dan guru kita semuanya. Alhamdulillah, beliau ini salah satu akang yang sudah sangat-sangat meresapi kenikmatan berada di Padepokan Nurdat Sejati ini dengan penuh kenikmatan. Ini barokah dari guru besar kita, yakni Abah Samsuddin, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini akang ini juga termasuk salah satu termasuk orang yang diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan ridho Allah ini bisa menjadi anak yang soleh, satri yang soleh, bisa berguna bagi masyarakat, negara, agama maupun nusa dan bangsa. Itu saja mungkin dari saya pada Padepokan Nurdat Sejati. Mudah-mudahan ini bisa buat tafaul atau inspirasi bagi mereka-mereka yang belum ada kesadaran. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada mereka-mereka semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Ustaz. Bantu kami kita. Allah. Insyaallah. Monggo. Nggih. Berarti jenengan ini Tulung Agung nggih. Berarti dulunya Mas Ulin gimana di rumah, Bu?
Di rumah gimana? Mas Ulinya? Seharian di Mas Ulin itu. Sehariannya Iya. dia tuh marah-marah gitu, enggak kan. Itu setelah berobat minta doanya Gus apa sebelum kesini? Sebelum Sebelum. sini. Tapi setelah Jatuhkan enggak pernah Ya, marah-marah. alhamdulillah, Bu, ya. Alhamdulillah. terus selama sesudah ke Gusnya ini kesehariannya Mas Ulin gimana? Maksudnya kan di sini. Enggak, keseharian setelah berobat. Gak sebelumnya, Mbah? Sebelum. Iya, Pak. Jadi sebelumnya itu sering melawan ibu gitu. Iya, semuanya dirusak. Semuanya Iya. dirusak. Perabotan rumah TV, ya. dirusak. TV, komputer semua habis. Jadi semuanya itu nggak bisa mengendalikan gitu ya. Karena itu ya perguruan gitu ya. Iya. Ya insya Allah Bu, setelah kita minta doa dari Gusnya insya Allah bisa berubah memang sebelumnya ya Bu ya. Insya Allah. Tapi ya itu ibu juga kita di sini nyambungkan doa ibu juga Iya. selalu mendoakan Mas Ulin. Iya. Nggih. Iya. Dan gimana ya kalau sudah ada perubahan ya alhamdulillah ya. Banyak. Mungkin sholawatnya ibu atau Mas Ulinya Iya. diajak sholawat di rumah ya. Ya. Iya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Niki sinten, Bu? Iki ibu kula. Nggak usah terlalu tunduk. Dan jerangkul Bu nggak apa-apa. Aku ya Gimana, Bu? Ada yang disampaikan buat Mas Ulinya, Bu? sudah tidak apa-apa. Bukan Bu, sekarang yang bisa itu dulu. Itu dulu. Sekarang kalau orang tua tetap orang tua, mendapat tetap orang tua. Semua dulu di sini ya, tetap orang tua. Aku yang mau. Tetap satu orang tetap yang baik pada dasar panjang yang anak-anak Gila kok. Gimana? Ibu mau disampaikan buat Mas Ulinya, Bu, sedikit. ya gila gitu. Sebenarnya ini tenang pikirannya. Nggak enak mau saya katakan. Banyak akhirat. Pikirannya. Nggak usah mikirin akhirat. Ya tangan disini kirim otaknya buat itu apa ya. Iya. Kasih tahu tak sakitnya itu. Semoga di sini semua dapat perubahan, Bu ya. Iya. Banyak teman. Iya. Terima kasih. Saya titip anak saya. Ada kesannya buat Pak Udin, Bu? Gus Udin?
kesalahan saya. Udah jadi bijaksana. Ada Bu, ada yang mau dikesan-kesannya sama ini Mas ini, Mas Udin, sedikit semoga anaknya gimana. Iya. Laut Pak, coba saya tidak sehat. Masin ada yang saya bukan buat Ibu. Tidak lepas. Latah ibu ini saya ini. Ya Allah. Ibu waktu kesini gimana Bu? Lihat Pak Udin waktu kesini, lihat perasaan Ibu gimana? Rasanya senang sekali. Gimana? Anak saya dapat berjaya. Terus tingkah lakunya, ini anak saya. Terus tadi gimana perasaan itu tadi lihat pas waktu itu? Ya senang, aku belajar kok banyak. Selama itu lihat di padepokan kegiatan keseharian dia di padepokan itu kan perubahan lagi ya. Ya, banyak sekali. Saya terima kasih. Memang sering saya marah itu. Kalau kamu Iya. siang tak marah. Iya. Dosa harus kamu tak dulu. Saya marah bukan saya emosinya, bukan saya sayang sama kamu. Itu pada Ya udah, terima kasih sama ibunya yang sudah Monggo Bu. Tempat kamu itu bukan di sini. Tempat kamu itu bukan di sini. Kunci dulu kan. Jadi bapaknya ini lagi kan. Jangan ganggu di bapaknya kalian. Aku belum tahu saya kan. Lihat ke mata kamu. Lihat dari saya, jangan asal ngomong. Yang bukakan siapa diri saya di depan kamu, biar kamu Allah. La ilaha illallah, jadikanlah ya Allah dibaca dulu. Bu. Di Solawati. pasukan saya masuk dalam kerajaan muslim. Kalau kamu masuk Islam, masuk di muslim, baru saya masuk. Mau apa tidak kamu? Mau apa tidak kamu? Kalau tidak mau,
Monggo. Itu kali. Mau bagaimana hidup kita ke depannya itu, apakah mau bahagia atau mau sengsara, itu tergantung hanya kepada dua hal. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau mau hidup kita bahagia, maka tugas kita, kewajiban kita harus bisa membahagiakan orang tua. Kalau pengen hidup kita itu mudah, maka kita harus memudahkan orang tua. Kalau pengen hidup kita itu senang, kita harus bisa menyenangkan orang tua. Karena bagaimana hidup kita ke depan, mau bahagia atau tidak, itu tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Jika kita baik kepada orang tua kita, insya Allah, demi Allah saya katakan, Allah pun juga akan baik terhadap hidup kita. Kalau ingin hidup kita bahagia, maka kita harus bisa membahagiakan orang tua. Kalau pengen hidup kita itu mudah, maka kita harus bisa mempermudah orang tua kita. Doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Doa orang tua adalah doa yang paling keramat, dan karomah berkah yang paling besar itu adalah dari orang tua kita. Maka ketika orang tua ada, bahagiakanlah orang tua kita. Insya Allah, demi Allah saya katakan, hidup kita nanti akan bahagia di dunia dan akhirat. Maka jangan pernah sekali-kali kita menyakiti hati orang tua kita. Ada satu dosa yang dimana dosa itu nanti tidak hanya ditimpakan di akhirat, tetapi juga di dunia, yaitu dosa melawan orang tua. Hati-hati dengan dosa itu. Jangan mengharap hidup kita itu akan mudah, jangan mengharapkan hidup kita itu akan bahagia kalau kita membuat sengsara orang tua kita. Hati-hati dengan hal itu. Jadi sebisa mungkin berbuat baik dengan orang tua kita sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.